Satu sih kenali red flags-nya. Kita harus tahu, kita harus paham dulu red flags-nya. Kalau memang nggak ada salahnya untuk terus menanyakan sesuatu hal yang yuk sampai kita ngerasa nyaman dulu. Oh oke, ternyata kenapa juga saling mengenal ya sih. Kenali red flags-nya. Begitu satu red flags, better pelan-pelan step back deh. Apa red flags-nya yang kayak pembelajaran sama orang yang sekarang mungkin lagi galau ya sama misalnya dia punya self issue, dia susah untuk berelasi, dia menemukan permasalahan dalam relasi sama pasangan atau sama teman, terus dia mau ghosting, udah mulai berpikiran dia mau ghosting? Iya, dia udah mulai waduh iya, kan ghosting direncanain. Iya, ada kan kayak gue mau ngilang aja gitu kan, maksudnya mungkin dia nggak ngerti kalau gue ghosting hilang, tapi maksudnya gue mau cut off aja deh semua hubungan yang gue punya, misalnya gitu. Udah punya pikiran nih sekarang. Apa yang bisa dikasih tahu ke orang yang mungkin ada niatan gitu supaya dia aware, jangan pilih jalan itu loh, lu bisa kok komunikasiin. Betul. Mungkin dia takut kalau misalnya, aduh kalau gue komunikasiin ke pasangan gue, ntar pasangan gue lebih tersakiti loh. Atau gue ngomong ke orang tua misalnya mau gimana, nanti mereka jadi, aduh gue malas ribet deh, mendingan gue tiba-tiba menghilang aja gitu. Nah apa yang mungkin mau dikasih tahu ke dia gitu untuk menyadarkan? Kalau dari situ ya, kalau kita lihat nih, kalau kita tarik benang merahnya, orang-orang yang ghosting itu mostly orang dia melakukan itu karena dia memilih jalan yang mudah, bukan yang benar, gitu. Jadi ya kalau misalnya balik lagi, kalau yang mau saran itu ya do the right thing aja, gitu. Menurut kamu itu benar apa enggak, gitu? Apakah kamu melakukan itu karena merasa itu benar, apa kamu melakukan itu karena merasa itu mudah dan jalan paling nyaman buat kamu. Dan yang harus diingat kan, di saat kita melakukan sesuatu kan jangan cuma mementingkan kenyamanan kita, tapi apalagi kita punya partner ya, atau kita punya partner, kita juga harus mikirin bahwa apakah keputusan ini akan menyakiti partner kita. Menyakitnya itu juga balik lagi termsnya menurut kita atau menurut kalian berdua. Karena kalau misalnya menurut kita aja, bisa aja kita bilang, wah saya nggak bilang nih, mendingan saya kabur aja biar nggak menyakiti dia. Apa benar dia merasa tidak tersakiti dengan tidak ada kepastian itu, gitu. Kita balikin lagi aja ke diri sendiri. Iya. Dan kayak dan aku yakin ketika ada orang yang dengan sadar melakukan perbuatan itu gitu ya, seumur hidup akan dihantui pertanyaan dalam hidupnya. What if? I wish I could do more gitu. Kayak coba aja waktu itu aku ngomong ya. Gitu. Kayak kita tuh lo nggak akan tenang sih sebenarnya, hidup lo akan terus dipertanyakan, terus mempertanyakan kenapa ya waktu itu gue ngelakuin itu. Dan menurutku sebelum melakukan apapun, ketika kita lagi bingung, better bener-bener kayak yuk kumpulin diri dulu, when you ready reach out, kapanpun itu gitu. Kayak when you ready, dan kayak bilang aja aku overwhelmed, aku ngerasa lagi nggak bisa, aku nggak punya kapasitas untuk aku nggak punya kapasitas untuk merespon banyak hal, aku butuh waktu sendiri, please give me time gitu. Dan menurutku itu jadi salah satu hal yang itu akan membuat kita tenang sih, tanpa kita punya solusi untuk permasalahan diri kita sebetulnya, tapi dengan considering orang lain yang ada dalam hidup kita gitu, dan kita pertimbangin dan apa yang kita lakukan, being kind gitu ya, kayak pokoknya kindness sudah nomor satu gitu, kindness dan sebagainya. Aku ngerasa itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan tiba-tiba milih flight mode gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya memang situasinya berulang, kayak cycles yang berulang, mungkin mencari bantuan ke profesional kali ya. Itu jadi salah satu hal yang menurutku penting banget buat dilakuin, karena kalau enggak itu nggak akan pernah selesai sampai kapanpun, dan cycle-nya akan terus berulang, pertanyaan-pertanyaan hidupnya akan makin banyak dan tidak akan pernah terjawab. Parahnya lagi kita nggak pernah tahu gitu seberapa banyak sih waktu yang kita punya, intinya gitu. Dan mungkin ibaratnya apa ya, mendefinisikan kita di ghosting atau enggak juga tergantung attachment-nya ya. Contoh misalnya ada orang ngerasa ini gue lagi deket sih sama orang, tapi kayaknya gue gak terlalu deket, jadi gue step back, kayaknya itu bukan ghosting deh. Nah gitu lo kebingungan. Sejauh apa sih yang butuh explanation ini, ya gak sih? Menurut kayaknya harusnya kita udah
Kalau udah paham ya, maksudnya kayak orang-orang yang menjalin hubungan harusnya kan udah lebih cukup apa ya, bukan matang sih, lebih cukup dewasa untuk tahu bahwa ini tuh hubungan yang lebih dari sekedar pertemanan, baik itu secara emosional atau nggak even secara fisikal, kita harusnya sudah lebih tahu gitu. Jadi tapi di luar dari itu kita pun secara personal harus tahu batasnya di mana, gitu. Oh kalau misalnya melebihi ini berarti udah bukan temen nih jatuhnya nih, gitu. Kalau misalnya sudah melebihi batas itu berarti kan itu udah lebih attach ya, lebih attach. Jadi setelah itu ternyata menghilang, ya berarti ghosting. Iya sih, karena kalau hubungannya casual gitu ya, kita nggak akan merasa gelisah. Tapi begitu kita udah mempertanyakan, loh kok dia nggak ada? Bahkan pertemanan aja kita bisa mempertanyakan, kok lo ngilang sih gitu. Itu aja kan sebenarnya bisa disebut dengan ghosting kan gitu. Kayak, tapi kan kalau sama teman pasti kayak lebih gampang reach out. Tapi begitu sama orang yang kita baru dekat, mungkin respon pertama kayak, lo kok nggak ada kabar? Hey, how are you? Terus kayak gak ada kabar lagi, kayak oke, ini orang hilang gitu. Itu kan otomatis kita bakalan punya sense ke situ gitu. Tapi benar kata Dika tadi gitu. Ketika kita tahu kita bisa set boundaries. Aku rasa langkah awal preventif ya untuk tidak di ghosting atau menjadi korban ghosting. Bentukan itu gitu ya. Satu sih kenali red flags-nya. Kita harus tahu, kita harus paham dulu red flags-nya. Kalau memang nggak ada salahnya untuk terus menanyakan sesuatu hal yang yuk sampai kita ngerasa nyaman dulu. Oh oke, ternyata kenapa juga saling mengenal ya sih. Kenali red flags-nya. Begitu satu red flags, better pelan-pelan step back deh. Apa red flags-nya yang kayak ya tergantung orang ya? Semua orang punya standar sendiri. Semua orang punya boundaries-nya masing-masing. Set boundaries itu penting banget dari awal dan tahu batasan kita sampai mana gitu. Jadi kayak memang sih pada akhirnya kita nggak bisa menghindari gitu ya. Kalau misalnya ternyata orang, aku pikir kamu gitu, ujungnya di ghosting juga gitu kan. Tapi at least gitu, dengan kita tahu, kita sadar, oh ternyata memang dari awal sih aware sih, bener, self awareness tuh nomor 1 menurutku. Mau mendengar pasangan kita lagi berbicara kadang-kadang gitu, sebetulnya itu tuh udah ada dari awal, tapi kita yang memilih untuk tidak mendengar itu. Trust your guts, mendengar, listen carefully. Begitu bilang, iya aku lagi ini, I'm not ready, dude, come on, gitu. It's just about time. Anyway, jangan tiba-tiba ngilang gitu kan. Iya udah, kalaupun akhirnya hilang tuh dia udah ngomong dari awal. Intinya gitu. Jadi kayak kenali red flags-nya, set up boundaries, clear with your intentions, terus juga. Dari Kanika ada nggak yang mungkin pembelajaran dari ghosting? Sebenarnya lagi poinnya namanya di komunikasi kan ya. Jadi di komunikasi, kalau misalnya komunikasinya lancar, lancar itu dalam artian yang satu mau berbicara, yang satu lagi mau mendengar. Begitupun sebaliknya, sebenarnya nggak akan terjadi gitu ya. Masalahnya ketidakmauan orang untuk mengkomunikasikan perasaan itu kan sebenarnya banyak penyebabnya juga kan. Apakah si partnernya ini bukan tipikal orang yang good listener, atau juga misalnya setiap ngomong dikit dia balasnya banyak nih. Jadi saya kayaknya nggak bisa deh ngomong dari hati ke hati sama dia tentang ini. Nanti malah jadi berantem lah, malah jadi gimana, pertimbangannya banyak gitu. Syaratnya untuk bisa mengungkapkan itu jadinya banyak. Akhirnya dia pilih jalan termudah. Saya nggak pernah ngomong aja. Jadi yang dibiasain itu sebenarnya ya komunikasi dua arahnya, mendengarkannya gitu, membiasakan mengkomunikasikan apa yang dirasakan. Mungkin awalnya pasti akan gitu. Cuman kalau misalnya terus-terusan dilakukan, kalau memang benar-benar cocok, pasti akan ada toleransi satu sama lain. Yang asalnya tidak bisa mendengar dengan baik, jadinya bisa mendengar dengan baik karena gue sayang nih hubungan ini gitu. Gue mau berubah dengan cara gue lebih mendengarkan. Yang satunya juga gue mau berubah dengan cara gue ingin menyampaikan dengan cara yang lebih dimengerti, atau enggak cara yang pasangan gue lebih bisa menerima gitu.
Jadi intinya di komunikasi aja sih. Betul, betul. Iya benar. Dan tetap jadi diri sendiri sih menurut gue. Yes. Walaupun udah pernah di ghosting berkali-kali, just be yourself gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu kan gitu. Mungkin di hubungan-hubungan sebelumnya nggak cocok, nggak pas. Mungkin ya itu tadi kita nggak memproses isunya. Mungkin yang sebelumnya, oh iya ternyata kita nggak mendengar atau mungkin tidak merespon dengan baik, gitu. Bikin orang lain ngerasa nggak nyaman juga yang kita nggak sadari. Kok kayaknya udah cocok-cocok aja, iya kan? Ya lu yang ngomong gitu, yang cocokologi nggak cocok-cocokin. Gitu. Jadi kayak emang ya namanya hubungan pasti kan butuh kompromi dari dua pihak. Terus kayak mau ketemu di tengah, mau saling mengenal intinya. Dan balik lagi ngomongin tentang ghosting, semuanya itu nggak ada hubungannya dengan orang yang di ghosting again gitu. Jadi kalaupun saat ini ada yang lagi di ghosting dan lagi terpuruk banget dalam situasi kayak terpuruk banget karena situasi tersebut, trust me, it won't last forever. It won't last forever. Kalian akan baik-baik saja at the end of the day gitu. Ketemu sama orang-orang yang lebih banyak kasih materi-materi positif, nggak usah berlarut-larut nonton film-film yang menyayat-nyayat hati, itu nggak usah ya gitu. Justru memperdalam, be happy, terus isi dirinya tuh dengan percinta terus-terusan gitu, ketemu sama orang-orang yang bringing positive vibes, terus sibukkan diri dengan hal positif, hobi semuanya. Jadi nggak distract sama orang yang tiba-tiba ngilang, who knows gitu, at the end of the day, dia muncul lagi, reach out, minta maaf dan clear semuanya. Nggak harus sama-sama juga. Intinya kayak untuk udah clear dan menjadi closure dan akhirnya bisa move on. Betul. Tapi aku sih mikirnya kalau misalnya kamu lagi di ghosting gitu ya, mungkin bakal susah banget ya kan. Maksudnya kita yang pernah mengalami itu pasti nyariin dia lah, atau mungkin desperately every time bertanya kayaknya gue buat salah atau apapun yang hari ini lagi dijalanin. Ingat aja kalau kita tuh nggak bisa kontrol apa yang orang lakuin sama kita gitu. Yang bisa kita kontrol respon kita tuh mau kayak gimana, mau sampai kapan kamu nyariin dia yang emang ya udah nggak ada orangnya gitu. Mau sampai kapan kita juga ngerasa kita yang salah, padahal sebenarnya mungkin kalau kita udah bisa let go itu ada yang lain yang lagi dipersiapkan buat kita yang terbaik gitu kan. So terima kasih Kak Dika buat sharingnya. Thank you.